Kristus. Terasa berat sekali mengikuti Kristus, karena biasanya kita membalas apa yang dilakukan orang. Orang mengolok kita, kita ganti mengolok. Orang ngidoni kita, kita ganti ngidoni. Apalagi kalau itu yang berbuat orang bawah, kita lebih tinggi. Apalagi kalau yang melakukan ada orang kecil, kita ganti. Itulah sebabnya maka sabda ini sangat berat untuk diri kita. Kalau hanya berlalu saja, oke-oke saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masa bodoh mbuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apakah sikap kita seperti itu? Saya yakin tidak. Karena banyak di antara orang-orang ini yang baik, yang jujur. Saya ingin bertobat, Romo. Saya ingin baik, hidup saya harus baik. Mungkin yang muda-muda, nanti saja, Romo. Seperti itu masih lama, masih jauh. Usia saya baru belasan, baru kur-kuran. Rolikur, telulikur, patlikur. Ngono-ngono itu sesuk-sesuk ae, Romo. Saya belum meninggal. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jujur saya katakan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan kalau kita disodorkan gigi ganti gigi? Ya, itu cocok. Itulah sebabnya maka saya mengatakan bahwa ini sabda yang sangat berat untuk diri kita. Ringan hanya didengar, tapi berat dilakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya ada contoh dari sini. Kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu, dan kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada seorang tua naik kereta, tua sekali, tapi dipaksa untuk naik kereta. Lalu dia tertidur, orang tua biasa, tertidur, nyenyak, lalu tidak tahu bahwa kereta ini sudah berangkat. Dia tenang aja, lalu bangun, loh kok kereta sudah berangkat? Tanya pada masinis, apakah kereta ke Jakarta sudah berangkat? Ya, sudah berangkat. Waduh, saya ketiduran. Terus saya pulang, lalu besoknya lagi beri tiket ke peron, dan dia menunggu lama, tidak datang-datang. Lalu kereta akan datang 10 menit lagi. Maka nenek ini bangkit, berdiri, lalu pulang. Loh, kok pulang? Nenek ini gerundel dalam hatinya. Rasain lu, kemarin kamu meninggal saya, sekarang kamu saya tinggal. Nenek ini berangkat pulang. Wah, kok lain? Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, apa yang dikatakan dari Tuhan Yesus di sini berbeda. Nenek ini tertidur barangkali, masih ngelamun. Jakarta sudah mau berangkat, dia harusnya siap-siap, kok tiba-tiba pulang. Dan ini adalah contoh bagi kita. Kita sering melakukan hal ini. Sering.
Karena ini menunjukkan bahwa dia terlalu berlebih-lebihan. Menghadapi seseorang itu berlebih-lebihan. Orang sebetulnya tidak sengaja menyinggung kita, ngenai kita, tapi kita bereaksi yang berlebih-lebihan, lalu menonjok dia berlebih-lebihan. Kamu harus saya tonjok karena kamu nyinggung saya, nginjek kaki saya. Ya, orang tidak tahu kalau itu menginjek kakimu. Orang tidak tahu kalau kamu menyinggung. Bapak Ibu saudara yang terkasih, banyak contoh-contoh dalam hidup sehari-hari yang sering saya katakan adalah mobil itu. Kalau di bundaran Waru itu semangat kita menerjang ingin ke Bungurasih misalnya, kita tergesa-gesa akan diserempet oleh dari arah Sidoarjo mau ke Bundaran Waru, ke Cito gitu. Maka kalau kita berlebih-lebihan, wah itu akhirnya keserempet. Saya tenang-tenang aja, tapi orang lain nyerempet, kurang ajar. Nyerempet. Tapi ya tidak, terus no, tidak. Tapi ya berlebih-lebihan seperti itu. Itulah yang kita lakukan di dalam hidup ini. Orang membalas kejahatan melebihi kejahatan itu sendiri. Pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Dan itu kita lakukan terus-menerus. Apa yang disabdakan oleh Yesus di sini, tidak boleh kasihilah musuhmu. Kalau dia memang tidak sengaja, dia dimaafkan. Ini adalah ajaran Yesus, ajaran yang tidak ada di tempat-tempat lain. Kita melakukan hal gigi ganti gigi, kelihatannya sama. Itu beredar di masyarakat. Itu ajaran dari mana? Dari dunia. Dunia mengajarkan seperti itu. Kalau kita yang diajarkan Yesus dari atas, dari surga, maka kalau kita melakukan hal itu, di kita adalah makhluk-makhluk surgawi. Makhluk surgawi, luar biasa. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita makhluk surgawi, bukan duniawi. Karena kita sudah dibaptis, kita dikuasai oleh roh baptis itu. Roh baptis itu membuat diri kita berlaku seperti makhluk surgawi. Dan kita seperti itu. Maka kalau orang-orang menunjukkan kepada kita adalah kudus. Bapa kita adalah kudus, maka kita adalah kudus. Tidak mau mencaci maki sesama kita. Kalau disuruh pergi 1 kilo, pergilah 2 kilo. Ini hanyalah ungkapan kita yang berlebihan tadi. Disuruh baju, jubah kita, baju kita berikan. Disuruh naik ini, harus kita lebih jauh lagi. Itu adalah semboyan kita, pipi kiri, pipi kanan berikan. Ya tidak mau seseorang. Yang penting bahwa dia tidak sengaja, dia sembrono, mungkin yang lain-lain tidak tahu. Ya inilah harus diampuni orang-orang seperti itu. Karena kita makhluk surgawi, kita milik Kristus, Kristus milik Bapa. Maka kita milik Kristus. Kita diberi kuasa untuk menangani hal ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita tidak bisa melakukan hal-hal ini. Yang penting bagi kita adalah memohon kepada Tuhan. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kami tidak mampu. Hanya dengan pertolongan-Mu
kami mampu. Hanya dengan Engkau ya Tuhan kami bangga. Kami bangga mempunyai Engkau. Maka saya harus gondelan Yesus, gondelan Allah Bapa, supaya tidak bisa terjerumus, tersungkur. Kalau kita tersungkur, itu berarti gondelan kita lepas. Gondelan kita lepas. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau gondelan ini lepas, maka kita hanyut dalam dunia ini. Maka kita mengikuti pola-pola dunia. Hantam-menghantam, bidik-membidik, sikut kanan, sikut kiri, sodok kanan, sodok kiri, korupsi kemana-mana, tidak peduli, pelacuran-pelacuran disantap saja, dan seterusnya, dan terusnya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari pada kesempatan ini kita harus bertobat. Sebetulnya surat gembala ini sangat cocok untuk diri kita. Tapi saya bacakan nanti pada waktu Minggu Palem 22 Februari, Minggu ini Prapaskah 22 Februari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan agar kita diberi kekuatan oleh Tuhan, Roh Tuhan sungguh menaungi diri kita agar kita kuat, jangan sampai mengikuti pola-pola dunia. Kita bukan makhluk-makhluk dunia, melainkan makhluk surgawi. Karena kita dibaptis, karena baptis inilah menyebabkan kita menjadi makhluk surgawi itu. Tuhan memberkati kita. Amin.